wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah algoritma kami, yaitu tentang aplikasi yang berjudul Revolgo. Coba di next dulu, Mas Taufik. Anda yang pegang slide itu. Ada ini Udah. Oke, ngedelay. Nah, kami dari kelompok 2 dan di sebelah kiri saya bersama Bapak dosen pengajar Bapak Arif Budiam Purba, master dari Magister Komputer. Nah, sebelumnya kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mas Rofi Khalid. Nah, yang kedua ada saya sendiri, Rofi dan Aji. Dan ketiga ada Dwi Siti Artia. Beliau sedang sakit ya, mohon dimaklumi, dan sedang mengikuti via Meet. Selanjutnya ada Putra Pratama Julianto. Dia katanya sedang gak enak badan, mohon maaf tidak bisa hadir. Selanjutnya untuk seluruh presentasi nanti saya di sini hanya sebagai moderator saja, dan untuk presentasi kami serahkan kepada Mas Rofi Khalid. Kepadanya kami persilakan. Nah, terima kasih Mas Aji sudah memberi saya waktu untuk menjelaskan isi presentasi dari kelompok kami. Bagaimana sih flowchart dari Revolgo? Nggak bisa. Di sini mulai menginput kode tujuan. Jika hasilnya false akan melooping. Jika hasil false akan melooping hingga nilainya benar. Jika benar akan menginput berat barang. Sama seperti yang di atas, jika hasilnya false akan melooping terus hingga nilainya benar. Mulai menginput jumlah penumpang. Jika hasilnya false akan melooping hingga nilainya benar. Untuk di sesi berikutnya mulai menginput kode hotel untuk pemesanan hotel. Jika hasilnya false akan terus melooping hingga nilainya benar. Dan nilainya benar akan terus melooping sampai nilainya benar pada sesi input pilih kamar. Setelah input kamar akan menginput jumlah penginap. Di sini jumlah penginap nanti di program akan dibatasi. Jika hasilnya lebih akan mengulang terus hingga nilainya benar. Jika nilai benar, mulai menginput jumlah hari. Jika hasilnya false, akan terus melooping hingga nilainya benar. Kita sudah melakukan seluruh pemesanan, akan menghitung harga keberangkatan, harga perjalanan, harga penginapan, dan total tagihan. Terus tampilkan informasi detail keberangkatan, detail harga perjalanan, detail harga penginapan, dan total tagihan. Terus sini ada sesi diskon atau voucher. Jika tidak memiliki voucher akan menampilkan total tagihan yang sebelumnya. Jika memiliki kode voucher akan menginput
mulai menginput kode diskon. Jika kode inputnya false atau tidak benar, akan terus looping hingga kode vouchernya itu benar. Jika benar, akan dihitung diskon. Di sini diskonnya kami memberikan diskon 5% jika menginput kode diskon. Tampilkan harga setelah diskon. Setelah ditampilkan, akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin keluar dari aplikasi? Jika ya, akan keluar, and jika no, akan ke atas kembali menginput dari awal. Terima kasih. Algoritma dan penjelasan program. TravelGo adalah aplikasi sederhana untuk perencanaan perjalanan dengan pemesanan hotel. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai program tersebut. Libraries program menggunakan beberapa pustaka libraries untuk mendukung fungsionalitasnya, seperti manipulasi tampilan warna pada konsol, Geostream, Chrono, Treat, Mind Hive, dan SS Stream. Fungsi pesan dan tampilan background. Terdapat dua fungsi, yaitu pesan error dan print background. Fungsi pesan error digunakan untuk menampilkan pesan secara berurutan dengan jeda waktu tertentu, sedangkan fungsi print background menampilkan teks dengan latar belakang putih. Fungsi utama main. Program dimulai dengan deklarasi variabel dan beberapa konstanta yang digunakan dalam perhitungan biaya perjalanan. Penggunaan diminta memasukkan kode tujuan, berat barang, dan jumlah penumpang. Selanjutnya, program memberikan pilihan apakah pengguna ingin memilih hotel atau tidak. Jika pengguna memilih hotel, program menampilkan daftar hotel dan meminta pengguna memilih hotel, kamar, jumlah penginapan, dan durasi inap. Setelah itu, program menampilkan rincian biaya perjalanan dan penginapan. Akhirnya, program menghitung dan menampilkan total biaya perjalanan. Batasan dan validasi. Program menyertakan beberapa batasan dan validasi, seperti validasi kode tujuan, berat barang, jumlah penumpang. Validasi juga dilakukan pada pemilihan hotel, nomor kamar, jumlah penginap, dan durasi inap lainnya. Informasi dan output. Program memberikan informasi detail mengenai perjalanan, penginapan, dan rincian biaya. Terdapat penggunaan manipulasi tampilan untuk membuat tampilan yang lebih menarik. Output berisi total biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna. Loop dan keluar program. Program menggunakan loop untuk memungkinkan pengguna melakukan lebih dari satu perjalanan tanpa harus keluar dan memulai ulang aplikasi. Pengguna diberi opsi untuk keluar dari aplikasi atau melanjutkan perjalanan baru setelah melihat rincian biaya. Keterangan tambahan. Terdapat beberapa konsep pemrograman C++ yang digunakan, seperti penggunaan array, manipulasi string, percabangan, if, perulangan, while, dan fungsi. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang interaktif dan informatif saat merencanakan perjalanan dan pemesanan hotel. Nah, penasaran dengan programnya? Langsung kita simulasikan ya, simulasi. Siapa dapat? Siapa aja? Oke. Oh, belum ya? Ada berapa huruf? Baris? Ya Allah, benar-benar.
Benar-benar lu. 581 Ada 581 baris ya. baris. Mungkin saya bantu jelaskan lagi yang tadi yang di atas. Di running aja mas. Oh, di running aja. Baca banyak. Di grading. Library-nya. Oh, serem nih. Kelihatan ya. Jadi mobil Apa? Oh. Jadi sini untuk memilih lokasi tujuan dan memasukkan kode tujuan. Jika memasukkan JKT akan menuju ke Jakarta. Untuk memasukkan kode PWK akan ke Purwakarta. Jika ke kode tujuan TGR Tangerang dan lain sebagainya. dan lain-lain. Nah, ini harus sesuai ya inputnya. Kita coba dulu yang tidak sesuai ya. Misalkan di sini kan nggak ada ke arah Bekasi ya. Bekasi misal BKS. Nah, di sini kita menggunakan validasi dari inputan. Jadi kalau misalkan inputannya salah akan divalidasi oleh program kita dan hasilnya begini. Error format kode tujuan salah, mohon masukkan kembali. Itu salah satu poin kelebihan dari program ini. Jadi kalau misalkan user sudah terlanjur input salah, jadi nggak ke bawahnya salah nggak. Jadi dari awal sudah di stop dulu. Jadi ke bawahnya aman sih. Nah selanjutnya ini kan kalau salah ya. Misalkan kalau benar, kita mau kemana nih? Bogor ya. Bogor. Kita mau ke Bogor. Bogor udah jadi belum programnya ya? Udah. Bogor. Nah, kalau sudah sesuai, misalkan Bogor, selanjutnya kita akan ke step berikutnya sesuai dengan flowchart kita ya. Kan kalau misalkan sudah input kode tujuan, kalau salah kita kan ngulang lagi kan tadi ya. Nah, kalau benar kita akan input berat barang. Nah, input berat barang ya. Nah, Ini kita naik apa ya? kenapa Pak? Kita kan travel nih ya. Iya. Travel keluarga. Travel ini Keluarga. kayak kecil-kecilan Pak, kayak Maksudnya minibus. Minibus ya. Iya, kayak minibus. Barang itu berarti bagasi kita. Betul, barangnya dibawa. Nah, Kalau saya masukin yang free itu misalnya cuma 150 kilo gitu. enggak. Batas. Ada harganya sendiri Pak. Nah, nanti harganya Nggak free. enggak free. Nah, ya. Terus. Oke. Lanjut ya. Ini ada validasi maksimum 150 kg. Misalkan kita masukin 151. Nggak bisa ya. Masukkan 0. Nggak bisa ya. Terus? Lanjut. Masukkan jumlah penumpang. Maksimum. 0 dulu. Tapi nggak boleh lebih dari 5. Nggak boleh. Anda masukkan 9 boleh ya? Enggak. Coba 9. Aman Pak. Aman, Pak. Nah, selanjutnya kita ada satu validasi lagi nih, yaitu harus dimasukkan dengan angka. Misal jumlah penumpang kok bisa kita isi A5 misalkan ya. Misal kita kepencet nih sebagai operator kan ada kan misal kepencet huruf A atau huruf yang lain atau apapun itu nggak bisa. Ini hanya boleh dimasukkan dengan angka. Oke, misal kita masukkan 5 ya. Nah selanjutnya kita disuruh untuk atau disajikan pertanyaan ingin memesan hotel atau tidak. Jika iya kita next, jika tidak kita ke bawah. Ke bawah itu kemana? Ke bawah itu ke langsung tampilkan informasi detail keberangkatan, perjalanan, penginapan dan total tagihan. Oke. Kita mau pesan hotel nggak nih? Pesan ya. Pesan.
Ada 3 pilihan hotel yang kami sediakan. Yang pertama ada hotel low class, yang kedua hotel middle class, yang ketiga high class. Misal kita akan memilih low class, kita harus memasukkan kode hotel A. Oke. Nah ini ada kamar yang tersedia ya. Ada 1 sampai 100. Misal kita pilih kamar nomor 3. Jumlah Validasi dulu. Oh, mau validasi dulu. Oke, udah lanjut. Lanjut ya mas. Lanjut ya. Waktu kita udah Ya. basi-basi. Jumlah penginap tadi kan maksimum 5. Untuk hari penginapan kita mau 3 hari aja deh. Nah, selanjutnya di sini akan muncul input voucher diskon ya. Ya, sebelumnya ditampilkan juga informasi dari keberangkatan, detail harga perjalanan, harga penginapan. Detailnya seperti ini. Dan selanjutnya akan disajikan pertanyaan apakah ingin menginput voucher diskon. Jika iya, kita harus menginputkan voucher diskon. Misal nih, kita tuh ngaku kita punya voucher diskon. Oh, saya punya kok voucher diskon. Tapi setelah diinput salah mulu. Nah, gimana cara keluarnya? Cara keluarnya adalah dengan mengetikkan kode out itu untuk keluar dari pilihan input voucher diskon. Tapi jika memiliki voucher diskon, di sini sudah saya masukkan voucher diskon kodenya IF berapa? 23 ya. Nah, jika Anda semua memiliki kode voucher diskon, maka Anda akan mendapatkan harga diskon 5% dan total tagihannya sudah dikurangi dengan diskon 5% itu sendiri. Nah, ini aplikasinya sudah selesai sampai sini. Namun jika Anda ingin memesan lagi atau memesan lagi dengan customer yang berbeda, Anda klik aja N. Nah, nanti kalau N akan mengulangi program dari awal kembali. Seperti itu sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Ada teman-teman yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Programnya bagus. Ya. Tapi ya masih banyak yang harus diperbaiki ya dalam presentasinya. Mungkin ada. Oh, di stop aja. Oke. Aduh, selesai juga ya guys. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Saya Rofi Febranandi, saya Rofi Khalid, dan ada Dwi di sini dan ada Putra di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.